Kalau orang hidup tanpa Al-Quran, seperti jasad tanpa ruh. Siapa yang ingin merasakan kehidupannya bermakna, benar-benar dia merasa hidup, harus ada Al-Quran dalam dirinya. Dia pelajari, dia baca, dia telaahi, dia baca tafsirnya, dia amalkan. Semakin banyak Al-Quran dalam dirinya, baik dibaca, ditadaburi, diamalkan, maka hidupnya semakin bermakna. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW di salat malam, beliau berdoa dengan menyebutkan 3 malaikat. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatir samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada, dan seterusnya. Kata Nabi, ya Allah, engkau adalah Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Kenapa Nabi tidak sebut nama malaikat-malaikat yang lain? Kata para ulama, karena 3 malaikat ini terkait dengan kehidupan. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan, dan dia berkaitan dengan kehidupan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, dengan adanya tumbuhan, hewan-hewan akan hidup. Maka Mikail terkait dengan kehidupan dunia. Kemudian Israfil terkait dengan kehidupan hari akhirat. Ketika dia tiup sangkakala yang kedua, manusia akan bangkit lagi, ruh dikembalikan kepada jasad, kemudian hidup kembali. Tapi Jibril kehidupan apa? Jibril kehidupan jiwa. Karena Jibril alaihissalam membawa Al-Quran untuk diturunkan kepada manusia. Kalau mereka baca, mereka akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Maka orang yang hidupnya tanpa Al-Quran seperti orang mati, tidak ada ruh dalam dirinya. Hidup enggak jelas, enggak ada kebahagiaan, meskipun duitnya banyak, meskipun terkenal, meskipun dunia dia jabatannya tinggi, kalau tanpa Al-Quran sungguhnya dia orang yang mati. Mathalul baitil ladzi dzukirallahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi kamathil hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang dibacaan dizikirkan Allah di dalamnya, dan rumah yang tidak ada zikir seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Maka kalau kita ingin merasakan hidup kita ini bermakna, kita merasa bahagia, masukkan ruh dalam diri kita, itu ruh Al-Quran. Makanya Allah menamakan Al-Quran dengan ruh. Saya akan sebutkan sisi-sisi kebahagiaan dari Al-Quran. Setelah kita jelaskan Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Toha ma anzalna alaika Al-Quran litashqa. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah, bukan engkau sengsara, tapi kau akan bahagia. Sejauh mana seorang terikat dengan Al-Quran, maka dia semakin bahagia. Adapun sisi-sisi dalil yang menunjukkan Al-Quran sebab kebahagiaan, ada beberapa sisi. Tentunya banyak, cuma saya ungkapkan sedikit saja. Yang pertama, Al-Quran adalah pedoman hidup. Siapa yang hidup dengan pedoman, dia akan bahagia. Orang yang hidup tanpa aturan, tanpa pedoman, dia akan bingung, dia akan tabrak sana, tabrak sini, dan dia tidak ada peraturan, sehingga dia akhirnya ngaco dalam kehidupannya. Tidak ada prosedur yang harus dia jalankan. Tapi kalau orang berpegang dengan Al-Quran, dia punya prosedur dalam kehidupan. Jika dia kaya, prosedurnya begini. Jika dia miskin, prosedurnya begini. Jika dia sedang bahagia, prosedurnya begini. Kalau dia sedang sakit, sedang sengsara, prosedurnya begini. Semua ada aturannya, sehingga dia berjalan di atas aturan, dan itu sebab kebahagiaan. Dia tahu arahnya, ujungnya bagaimana, dia tahu. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Kata Allah, sungguhnya Al-Quran menunjuk kepada jalan yang terbaik. Allah mengatakan lillati hiya aqwam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberi petunjuk kepada jalan yang baik, tapi jalan yang terbaik. Mustahil kita mendapati aturan dalam hidup ini lebih baik daripada aturan Islam. Mustahil. Makanya saya tadi baru pengajian, saya bilang kalau ada orang-orang Islam, politikus atau ahli apa, ketika dia berbicara kemudian dia menukil perkataan Sokrates, Plato, Aristoteles, itu menunjukkan pengetahuan dia tentang Islam kurang. Karena kalau dia tahu tentang aturan Islam, dia tidak perlu menukil orang-orang tersebut. Karena aturan yang diletakkan oleh Nabi dalam urusan rumah tangga, dalam urusan kenegaraan, dalam urusan bermasyarakat, luar biasa sempurna. Sehingga tidak butuh. Lihat bagaimana perkataan Nabi yang sangat indah. Terkait hati, terkait keluarga, terkait segalanya. Lihat bagaimana. Dan itu adalah tafsir dari Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada peraturan yang terbaik kecuali seperti peraturan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tentu dengan tafsirnya, itu hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang belajar Al-Quran, berusaha mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, dia ikuti, maka dia pasti bahagia karena hidup dia jelas. Ada prosedur yang dia jalani, ada SOP yang dia jalani.